Hal inilah yang memunculkan anggapan bahwa ia ditakuti oleh penguasa. Nah, karena dianggap bisa mengganggu stabilitas kekuasaan mereka. Nah, mungkin teman-teman masih ingat waktu Anies Baswedan itu berhadapan dengan Opung Luhut bin Sarpanjaitan terkait reklamase Jakarta ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas terkait dengan politik di Indonesia yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Pilkada Jakarta. Di mana kemarin kita sudah tahu semua bahwa Anies Baswedan gagal maju jadi calon gubernur ya, gagal mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta. Nah, banyak spekulasi yang muncul karena apa ya, mengapa Anies ini gagal ya? Dan salah satunya adanya campur tangan penguasa atau cawe-cawe Raja Jawa. Nah, kita akan bahas kali ini mengapa Anies Baswedan ditakuti oleh penguasa. Ini fakta atau sekedar isu. Anies Baswedan ini merupakan sosok politisi yang penuh kontroversi, kerap menjadi sorotan tajam di panggung politik Indonesia. Tapi mengapa namanya begitu mencuat hingga disebut-sebut ditakuti oleh para penguasa ya? Ya, Anies Baswedan kita tahu menjadi sorotan tajam di panggung politik Indonesia ya teman-teman. Nah, karena gagalnya kemarin maju di Pilkada Jakarta, benarkah ada kekuatan politik atau kekuatan besar di balik gerak-geriknya yang dianggap mengancam status quo? Nah, apakah kepemimpinannya yang tegas atau pendekatan populisnya yang membuat lawan-lawan politiknya merasa terancam ya teman-teman? Ataukah ini hanya strategi politik untuk menjatuhkannya di mata publik? Nah, kita akan mengulas lebih dalam mengenai figur Anies Baswedan dan segala kontroversi yang menyertainya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut video, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk info lebih menarik lainnya. Nah, kita balik lagi ke gagalnya Anies Baswedan. Nah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah menjadi salah satu figur paling mencolok dalam politik di Indonesia. Nah, ya, dalam beberapa tahun terakhir memang nama Anies Baswedan emang sangat santer terdengar ya, mulai dari yang kemarin pemilihan presiden ya, dan akhirnya kalah juga ya dari Prabowo Subianto. Nah, sosoknya dikenal karena visi yang dianggap pro rakyat dan kebijakan yang kerap berbeda dari arus utama. Nah, banyak yang menyebut bahwa pendekatan Anies dalam menangani isu-isu perkotaan ini seperti reklamase dan pengembangan infrastruktur seringkali melawan kepentingan kelompok elit tertentu. Hal inilah yang memunculkan anggapan bahwa ia ditakuti oleh penguasa. Nah, karena dianggap bisa mengganggu stabilitas kekuasaan mereka. Nah, mungkin teman-teman masih ingat waktu Anies Baswedan itu berhadapan dengan Opung Luhut bin Sarpanjaitan terkait reklamase Jakarta ya. Dan akhirnya ya tidak apa namanya ya, mereka Anies Baswedan ini suka ibaratnya melawan ini ya penguasa ya, kebijakan penguasa, artinya tidak mau disetir lah istilahnya ya. Dan akhirnya banyak kekuasaan-kekuasaan yang isunya menghambat semua pencalonan beliau di Pilkada Jakarta kemarin. Namun tidak sedikit yang menilai bahwa sebutan ditakuti penguasa itu hanyalah isu yang sengaja dihembuskan untuk membangun citra politik Anies. Nah, dalam pandangan politik Indonesia, kontroversi dan spekulasi adalah bagian yang tidak terpisahkan. Banyak yang beranggapan bahwa narasi ini sengaja dimainkan oleh pendukungnya untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan pemilih. Nah, mereka melihat bahwa Anies Baswedan merupakan ancaman bagi partai-partai
besar, terutama menjelang kontestasi politik nasional. Nah, di sisi lain ada juga pandangan bahwa ketakutan terhadap Anies Baswedan tidak hanya soal kebijakan, melainkan juga karena adanya daya tariknya sebagai figur populis yang mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat. Nah, kepawaiannya dalam berbicara dan memainkan isu-isu populis menjadi ancaman serius bagi elit politik yang selama ini nyaman dengan posisi mereka. Terlepas dari berbagai spekulasi, satu hal yang pasti Anies Baswedan akan terus menjadi tokoh sentral dalam politik Indonesia yang penuh dengan dinamika dan kontroversi. Nah, kita bisa lihat dalam setiap jumpa pers ya, dimanapun ada keramaian, uh, itu pengunjung, itu wartawan selalu datang ke tempat beliau, datang menemui beliau untuk bertanya ya. Mungkin ya itu yang menjadi salah satu daya tariknya karena apa ya, mereka Anies Baswedan ini bisa merangkul ya, mungkin sebagian kalangan merasa lebih nyaman karena kita tahu ya beberapa apa namanya jumpa Pak wartawan itu wartawan selalu nyaman ya. Nah, mungkin itulah kontroversi dari Anies Baswedan. Bagaimana menurutmu?